Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu 1. Qatmil atau membaca saja. Yang kedua, tartil, membaca dan memahami. Dan yang ketiga, hafidh, membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Singkatnya, kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari, dan memahami isi kandungannya, sehingga kita tahu aturan-aturan di dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kitab. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Pengertian suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaan, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Selain menurunkan kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Allah menyatakan bahwa orang mukmin harus meyakini adanya kitab-kitab suci yang turun sebelum Al-Quran, seperti disebutkan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab, Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat. 5. Menghormati orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. 3. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus, pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Secara keseluruhan, isi Al-Quran meliputi hal-hal berikut: pembahasan mengenai prinsip-prinsip akidah atau keimanan, pembahasan yang mengangkat prinsip-prinsip ibadah, pembahasan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat. Kedudukan-kedudukan Al-Quran antara lain sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman hidup manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah: 1. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. 2. Untuk membangun kehidupan bermasyarakat. 3. Untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah: 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. 2. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. 3. Termotivasi untuk beribadah
dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. 4. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. 5. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Contoh penerapan beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Ada banyak cara untuk beriman terhadap kitab-kitab suci Allah. Di antaranya, A. Meyakini kebenaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. B. Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. 2. Beriman kepada Al-Quran. Caranya adalah A. Meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. B. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya, tanpa ada keraguan sedikit pun. C. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. D. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.